Pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dengan patuh. Dengan demikian, sudah sepatutnya terdakwa Cuk Putranto tidak dapat dipidana dikarenakan memenuhi unsur-unsur alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud pasal 51 KUHP. B. Bahwa jaksa penuntut umum keliru dengan menyertakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP padahal mengetahui bahwa terdakwa hanya menjalankan perintah. Padahal jaksa penuntut umum mengetahui dan memahami dengan baik bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Cuk Putranto hanya dalam rangka menjalankan perintah dari atasannya Kadif Propam, yaitu saksi Ferdi Sambo. Berdasarkan teori pasal 55 R. Susilo menyatakan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51. Dengan demikian jaksa penuntut umum tidak adil dan tidak fair karena tidak secara lengkap mengurai teori-teori terkait pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak mau mempertimbangkan suatu teori bahwa bawahan dalam melaksanakan perintah oleh atasannya tidak dapat dianggap sebagai pelaku yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana juga diungkapkan oleh ahli Jisman Samosir terhadap 3 kualifikasi orang yang menjalankan perintah, yaitu orang gila, anak di bawah umur, dan seorang bawahan yang menjalankan perintah atasannya. Sehingga orang yang menyuruh harus dimintakan pertanggungjawaban atas akibat dari perbuatan orang yang disuruh. Bahwa hal tersebut didukung dengan fakta-fakta. Tidak kami bacakan lagi yang mulia karena tadi sudah disampaikan. C. Bahwa jaksa penuntut umum menyembunyikan fakta kebenaran, yaitu fakta terdakwa Cuk Putranto adalah korban kebohongan, sesat fakta, error in facti. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Cuk Putranto adalah salah satu dari korban kebohongan atau cerita rekayasa saksi Ferdi Sambo yang paling terdampak dan tercederai. Karena Cuk Putranto dianggap sebagai satu komplotan yang sudah mengetahui sejak awal peristiwa sebenarnya dari saksi Ferdi Sambo. Dianggap mengambil peran dan bagian untuk memperkuat cerita rekayasa atau skenario kebohongan saksi Ferdi Sambo. Sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada prinsipnya tadi sudah kami sampaikan bahwa tidak ada satupun dari tindakan saudara Cuk Putranto ini yang terdakwa Cuk Putranto yang mengetahui sejak awal dan seluruhnya adalah dalam rangka menjalankan perintah. Terdakwa Cuk Putranto mengalami sesat fakta sebagaimana dimaksud sebagai suatu alasan pemaaf dikarenakan dengan adanya sesat fakta maka terdakwa Cuk Putranto tidak memiliki niat, kehendak, bahkan kesengajaan untuk melakukan perbuatan jika perbuatannya tersebut tetap dituduh sebagai suatu perbuatan pidana. Bahwa asas tiada hukuman tanpa kesalahan jika dikaitkan pada seseorang yang tidak menghendaki dan tidak mengetahui terkait tindak pidana maka tidak ada dasar untuk menghakimi orang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Jan Remeling dalam putusan Melkwater Arrest 14 Februari tahun 1916